Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan acara Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami menaikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas setiap berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Perkenalah kiranya pada saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku firman di dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan, kita ambil dari Yakobus 1, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Yang demikian firman-Nya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita mendengar atau melihat jika ada orang yang sedang ditimpa masalah, apapun masalahnya, entah sedang berurusan dengan hukum, masalah keluarga, atau sakit, dan lain sebagainya, pernyataan yang keluar dari orang tersebut biasanya, saya baru mendapat cobaan dari Tuhan. Seolah Tuhan menjadi sumber dari segala masalah yang sedang menimpa. Seolah-olah Tuhanlah yang mencobai manusia. Apakah benar demikian? Marilah kita kembali pada bacaan kita di atas. Di situ dituliskan bahwa Allah tidak dapat dicobai dan mencobai siapapun. Jadi sudah jelas bahwa cobaan itu bukan datang dari Allah. Nah, kalau demikian, cobaan itu datang dari mana? Mari kita baca ayat yang berikutnya. Bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Manusia diseret dan dipikat oleh keinginan sendiri, dan apabila keinginannya itu telah dibuai, maka akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, di sini saya contohkan misalnya Adam dan Hawa. Ketika iblis memberitahukan bahwa sekali-kali kamu memakan buah yang dilarang itu, kamu tidak akan mati, akan tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Maka mulailah saat itu timbul keinginan di dalam diri Hawa, pengen menjadi seperti Allah, membayangkan menjadi seperti Allah.
Nah, keinginan yang tidak baik itu dipelihara terus, sehingga keinginan itu semakin memikat dan menyeret Hawa. Akhirnya dimakanlah buah terlarang itu. Dibuai sudah keinginan Hawa, maka jatuhlah mereka ke dalam dosa dan melahirkan maut. Saudara-saudara yang terkasih, kalau begitu apakah kita manusia ini tidak boleh memiliki keinginan? Tentu saja boleh, asalkan keinginan yang baik, keinginan yang realistis, keinginan yang tidak melanggar hukum, keinginan yang tidak merugikan orang lain. Karena setiap keinginan yang tidak baik tentu akan dicapai dengan cara yang tidak baik. Belum hilang dari ingatan kita kasus Sambo, bahwa keinginannya telah menjerumuskan dirinya dan keluarganya, dan banyak orang ikut terjerumus dari keinginan-keinginan yang tidak baik itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada saat ini, kita diingatkan untuk bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita dan berjalan seturut kehendak Allah, agar kita tidak jatuh oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menuntun dan memampukan kita semua. Amin.